dan mengamalkannya. Ahibati fillah, ana akan membacakan ucapan Ibnu Hazm ya, bagaimana dia memotivasi para orang tua agar anaknya itu belajar Al-Quran. Ingat, Al-Quran ini tadi sumbernya ilmu. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti hafal Quran tapi ilmunya nggak ada. Karena orang-orang Yahudi itu Allah gambarkan mereka kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa kitab. Apa gunanya? Oh, kitabnya banyak, bermanfaat. Nggak ada gunanya. Karena keledai bawa kitab. Apakah dengan bawa kitab akhirnya keledai jadi pintar? Masya Allah, keledai ini bawa 2 kintal kitab dia. Ya, apa manfaatnya? Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sabiyu amanatun 'inda walidayhi. Sabi itu balita, anak kecil. Itu amanah di tangan kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun nafisatun sadajah. Hatinya anak kecil ini suci, adalah permata yang sangat berharga, polos dan bersih. Khaliya min kulli naqshin wa surah. Enggak ada gambar di situ. Tidak ada ukiran di situ. Kita tahu bayi itu lahir di atas fitrah, yakni dia mengenal Tuhan. Tapi bayi itu keluar dari perut ibundanya, apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ada ukiran di sana, nggak ada tulisan, kalian nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah ajarkan kepada kita, Allah berikan kepada kita panca indera yang dengannya kita bisa belajar. Wa huwa qabilun likulli naqshin. Maka hati ini menerima setiap ukiran, mau diukir kayak apa saja jadi itu bayi. Maka antum lihat ada bayi-bayi yang hafal dengan semua nama presiden sedunia. Ada bayi yang hafal dengan semua lagu kebangsaan seluruh dunia. Akhirnya dibanggakan masuk TV ya. Ya memang ini ukiran yang ditaruh sama orang tuanya. Dia mengukir nih anaknya hafal tadi lagu-lagu kebangsaan. Ada anak-anak yang hafal dangdut. Dia terima apa saja. Bahkan ada anak, ya Allah, karena seringnya dia mendengar orang tuanya nyebut ya himar. Ini di Arab itu kadang-kala orang kalau marah, ya ada kata umpatan yang tidak patut dicontoh ya. Dia memanggil ya himar, wahai keledai. Si anak ini belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi sudah bisa ngomong ya himar. Karena itu yang dia diukir oleh orang tuanya di hatinya dia. Wa ma'il ila kulli ma yumalu bihi ilai. Dan anak itu akan condong kepada apapun yang diarahkan kepadanya. Jadi walaupun anak itu sudah punya fitrah tadi, tapi ini orang tua bagaimana mengembangkan fitrah itu? Dia akan menjadi orang beriman, kemudian dia berikan Al-Quran kepada hatinya ini, atau dia bawa ke tempat lain. Makanya ada anak-anak yang kemudian jadi Yahudi. Kejadian di tsunami Aceh dahulu, itu banyak anak-anak yatim yang kemudian diasuh oleh beberapa gereja.
Ya sudah, kira-kira akan jadi apa nantinya mereka. Lalu kita lanjutkan ucapan Ibnu Hazm, fa in uidal khair wa ullimahu nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhir. Kalau nih anak dibiasakan berbuat baik, artinya orang tuanya membiasakan, karena ada kondisi anak itu belum bisa faham, tapi pembelajarannya dengan pembiasaan. Seperti sholat. Sebenarnya kita wajib sholat itu sejak kapan? Ya mah, sejak baligh kan? Tapi ternyata anak itu sudah dibiasakan sejak kapan? Sejak umur 7 tahun. Harus dibiasakan. Ini orang tuanya yang diperintahkan. Kalau anak kan nggak ngerti. Apakah anak 7 tahun dikasih tahu, nah engkau harus sholat. Sholat ini rukun Islam. Nggak apa-apa dikasih nasihat tuh anak. Tapi yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah membiasakan anak itu untuk sholat. Soalnya kalau sudah kita berbicara sama dia tentang hukum nantinya, boleh jadi dia punya ilmunya. Ayah, aku kan belum balik. Kan nggak dicatat sama malaikat. Aku diajarin sama ustadz di kelas bahwa pena malaikat itu mulai menulis kapan? Setelah balik. Dan aku belum balik. Itu jadi masalah. Boleh jadi anak itu akhirnya menentang. Tapi disinilah orang tua memahamkan anaknya bahwasanya memang kita diperintahkan sama Nabi SAW untuk membiasakan dia sholat. Biasakan dia sholat. Dia tahu dengan perintah Nabi SAW. Orang tua disuruh. Kalau engkau umur 10 tahun nggak sholat, kita diperintahkan untuk memukul. Maka ketika anak kecil itu dibiasakan berbuat baik dan diajari, Ibnu Hazm menyebutkan 2, uwida wa ullim, dibiasakan dan dikasih ilmunya. Kenapa engkau kok harus sholat? Bicara sodako, Ana masih ingat ya, bagaimana kita pada waktu kecil, Ana lah sama ibu Ana itu dikasih duit kalau berangkat sholat Jumat untuk ditaruh di mana? Di kotak amal. Masih ingat ya, nunggu kita ini kotak amal tuh lewat kan, lewat, kita keluarkan taruh gitu ya. Terus kalau banyak duitnya kita tunjukkan sama orang kalau banyak duitnya itu kan, karena ya dia hanya ingin menunjukkan dia senang. Terus seperti itu pembiasaan sambil diajarin tadi. Makanya anak punya anak Yusuf, kadang kala anak kasih duit. Anak kasih duit dia untuk uang saku 5.000 atau 2.000 atau 3.000. Anak kasih yang buat sodakoh lebih besar dari uang saku dia. Maka dia lihat sama bapaknya, bah, kata dia, ini aja yang buat Yusuf, ini yang sodakoh, kata dia. Dia mau sodakoh yang 5.000, yang banyak mau dia gunakan untuk saku. Ini salah satu bentuk kita mengajarkan kepada, enggak, ini kan cukup engkau. Ini nih duit yang kau sedekahkan, itu sebenarnya yang akan menunggu kita di akhirat. Itu bentuk pembelajaran. Kita ajarin dia dengan pembiasaan, lalu kita ajarin. Ibnu Hazm menyebutkan sekali lagi di sini, uwida wa ullim, dibiasakan dan diajari. Bukan hanya anak itu disuruh berbagi tapi tidak pernah mendapatkan pelajaran. Contoh nih, anak disuruh berbagi sama tetangganya. Biasanya orang-orang itu nyuruh pembantunya, oh kirimkan ke tetangga. Jangan, suruh anaknya. Dan Anda melihat di Arab ya, bagaimana pembiasaan di Saudi ini ya, anak-anak itu berkhidmat kepada tamu. Jadi kalau ada tamu yang menyuguhkan makanan itu bukan pembantu. Siapa? Anak. Anak fulan, dia bawa kopi, dia bawa teh, dia buat jajan. Selesai dia yang mengangkat. Ini salah satu bentuk pembiasaan. Sambil diajari, engkau punya kewajiban menghormatin tamu ini dan itu. Kalau anak ini dari sejak kecil dibiasakan kebaikan, kemudian diajari, maka dia akan
tumbuh besar di atas kebaikan. Karena wayan sya'un nasyi'ul fityani minna ala ma awwadahu abu. Anak itu ya tergantung orang tuanya tumbuh besar. Maka sampai dikatakan idza kana rabbul baiti bid-duffi dhariban fasimatu ahlil baiti ar-raqs wal ghina. Kalau bapaknya itu pegangannya rebana, gambusan terus ya mah. Apa yang terjadi sama anak-anaknya? Ya dia tumbuh besar jadi penyanyi dan jadi rockers itu apa? Penjoget. Ya itu kerjanya dia. Tapi kalau dibiasakan kebaikan, diajari, maka anak itu akan sa'ida fid dunya wal akhirah. Di dunia dia akan berbahagia, di akhirat dia akan berbahagia. Wa syarakahu fi thawabihi abuhu. Dan akan sharing pahala. Subhanallah ya. Allah itu maha baik. Anaknya tumbuh besar, bapaknya yang membiasakan, maka bapaknya akan dapat pahala. Wa kullu muallimin lahu. Dan setiap guru yang ikut mengajarkan. Sekarang Masya Allah dengan adanya sekolahan, banyak orang tua yang terbantu. Terbantu apa jemaah? Ibu-ibu khususnya. Terbantu dia bisa punya waktu free untuk pegang HP, untuk berolahraga, untuk masak, untuk aktivitas lainnya, atau untuk bekerja sebagai. Maka di sini gurunya pun akan mendapatkan bagian pahala. Sebesar apa? Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan kadar amalan. Ada orang tua yang cuma ngantarkan anaknya sekolah, nggak pernah murojaah. Ya sudah, pahalanya dia ya ngantarkan anak itu ke sekolah. Tapi ada orang tua yang membantu. Guru di sekolah beda-beda juga perannya. Ada guru yang mengajarkan Al-Quran, ada guru yang mengajarkan adab, ada guru yang mengajarkan akidah, ada yang mengajarkan fikih, semua akan mendapatkan bagian. Wa kullu muallimin lahu wa muaddib. Subhanallah jemaah. Kalau kita ngelihat ya, ada muallim, ada muaddib. Muallim sama muaddib. Di kitab ini ada muallim, ada muaddib. Atau kullu muallimin muaddib. Muaddib itu lebih kepada pendidik karakter. Muallim itu lebih kepada pengajaran, memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Makanya dulu anak-anaknya raja itu punya muaddib khusus yang mengajarkan adab. Tapi biasanya tadi muallim, muaddib. Sampai kalau nggak salah anaknya Harun ar-Rasyid ya. Bagaimana yang anaknya ini rebutan 2 sandal gurunya. Jadi gurunya ketika mau jalan rebutan tuh 2 anak itu. Mau naruh sandal gurunya di depan kaki guru. Nah, mau tanya, kitab ini anak-anaknya sudah kayak gitu apa belum? Ya, bagaimana anak-anak tuh rebutan bawain sandalnya gurunya. Ada lagi yang menuangkan air wudhu gurunya. Ini anaknya khalifah, anaknya khalifah. Ketika dipanggil sama khalifah, ditanyain. Ana lupa apa kisah waktu itu ya. Ditanya sama khalifah. Man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia? Kata gurunya ini Amirul Mukminin. Bukan, kata orang yang paling mulia itu adalah yang kedua pangeran rebutan sandal guru. Maksudnya engkau orang yang paling mulia. Takut ini gurunya. Ya Amirul Mukminin, aku nggak ingin menghalangi mereka dari sebuah kemuliaan yang mereka hendak melakukannya. Loh, kalau engkau larang, aku hukum engkau.
Biarkan mereka belajar adab, menghormatin guru, kata dia. Ini anaknya khalifah, pangeran. Sampai seperti itu diajarkan adab. Itu akan dapat bagian pahala. Makanya kadang-kala seorang guru itu capek ya. Akhirnya dia berpikir, udah aku mau ngajar. Setelah ngajar aku akan pulang. Dia tidak pernah menjadi pendidik umpamanya. Maka tolong jadilah pendidik. Orang tua juga ayah jangan berpikir hanya cari uang. Bagaimana dia mengajarkan kebaikan buat anak-anaknya. Lalu kata Ibnu Hazm, wa in uwidha syarra wa uhmila syakiya wahala. Kalau anak itu dibiasakan kejahatan dan diabaikan, maka dia akan sengsara dan akan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih wal wali lahu. Maka dosanya akan ditanggung sama ya yang bertugas untuk mendidik dia, walinya juga. Kadang-kala anak itu anak yatim, siapa walinya? Ada yang diabaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Taib,